Baik, sekalian selamat siang teman-teman 2019 di mata kuliah ISU hari ini. Terima kasih buat partisipasinya, sudah berkenan hadir tepat waktu gitu ya. Tadi saya memutarkan beberapa lagu biar nggak ngantuk karena hari ini saya mengajarnya full ya, seharian penuh. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi kedua yang harusnya kemarin ya. Tapi karena kemarin saya ada kegiatan, terima kasih sudah berkenan dipindah untuk hari ini. Hari ini kita akan masuk lanjutan diskusi materi sebelumnya. Kemarin kita diskusi tentang aneka macam masalah gizi yang ada di Indonesia, bagaimana tren, bagaimana masalah gizi yang sekarang sedang ada dan kemungkinan ke depan itu seperti apa. Apakah masih ada atau tidak masalah tersebut masih eksis atau bahkan mungkin berpeluang lebih besar lagi. Dari sekian banyak permasalahan gizi, baik yang defisiensi maupun yang ekses, ya, kekurangan gizi atau bahkan mungkin kelebihan gizi, kita akan ngambil satu persatu dulu. Sesuai topik Hari Gizi Nasional tahun ini, pengatasan untuk mencegah untuk stunting dan obesitas, kita coba balik dulu nih. Kita bicara tentang obesitas, pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang stunting. Jauh lebih dalam tentang itu. Nah, hari ini kita akan berdiskusi tentang aneka macam diet yang populer di dalam masyarakat kita maupun masyarakat dunia. Ada aneka macam diet-diet yang dianggap bisa menurunkan berat badan. Kemarin kita berdiskusi bahwa ada yang namanya fat diet, FAD, ya, fat diet. Di mana fat diet itu artinya adalah diet yang sebenarnya tidak berdasarkan literatur, ya. Preskripsi dietnya, syarat dietnya, konsep di dalam diet tersebut itu tidak sesuai dengan literatur ilmiah. Hanya berdasarkan dari misalnya pengalaman seseorang, hanya didasarkan dari uji coba, ya. Nah, akhirnya orang lain jadi terikut mengikuti, padahal dengan iming-iming yang tidak rasional, tidak bisa diambil logisnya. Jadi penurunan berat badan seminggu bisa turun 5 kilo, seminggu 6 kilo tanpa mengurangi makan, tanpa olahraga gitu. Hanya mengonsumsi ini. Nah, itu disebut dengan fat diet. Kita sebagai orang gizi perlu kritis tentang fat diet itu. Perlu tahu, perlu kenal, perlu bisa menjadi filter buat orang-orang di sekitar kita. Kita bisa ngasih tahu orang lain bahwa no, itu salah. No, itu tidak sesuai. Itu tidak tepat. Kalau kita menggunakan kacamata yang ilmiah gitu. Nanti kalau orang lain bilang, tapi itu bisa turun loh. Artis itu bisa turun loh kalau menerapkan diet ini. Ya, itu di dia. Banyak hal yang kita nggak ngerti. Dia ada pendamping medisnya, dia ada ini yang tidak disampaikan ke umum. Jadi orang lain nggak ngerti. Taunya ya hanya sekedar mengonsumsi itu, melakukan ini, turun berat badan sekian kilogram. Orang lain jadi mengikuti, orang lain jadi beli bukunya, orang lain jadi ikut-ikutan programnya. Jadi hanya menguntungkan orang tersebut. Masyarakat yang mengikuti justru mendapatkan kerugian. Nah, ini yang disebut dengan fat diet. Hal-hal tersebut banyak sekali di lingkungan kita. Kita sebut sekarang menjadi diet yang populer. Diet yang populer. Apakah sesuai literatur? Belum tentu. Nah, kita kaitkan dengan bagaimana usahanya di dalam menurunkan berat badan. Karena ini yang paling banyak, ya. Itu topik yang menarik sekali kita diskusikan hari ini. Nah, di sini teman-teman sekalian tentang obesitas dan overweight, ya. Obesitas dan overweight itu muncul karena berbagai macam faktor. Ada genetik, ya, karena bapak ibunya gemuk, anaknya cenderung punya bakat untuk gemuk. Bapaknya gemuk, ibunya gemuk, maka anaknya punya peluang 50% gemuk. Bapaknya gemuk, ibunya
normal weight ataupun kebalikan gitu ya, ibunya yang gemuk, bapaknya yang normal weight. Anaknya punya peluang 25% untuk gemuk. Misalnya seperti itu. Itu genetik. Genetik juga yang mempengaruhi seseorang memiliki basal metabolisme jauh lebih kecil atau bahkan mungkin jauh lebih besar. Makan dikit aja jadi gemuk. Makan dikit aja pipinya tembem. Padahal cuma makan dikit nih gitu misalnya. Atau padahal saya cuma tidak olahraga 1 minggu aja deh. Saya lepas karena ada tugas. Tapi ternyata nambah berat badan. Tapi ada orang-orang yang mengonsumsi begitu banyak makanan, nggak gemuk-gemuk. Susah banget sih buat gemuk. Padahal semua makanan masuk gitu. Itu ada genetik. Ada juga faktor lingkungan. Faktor dietnya, faktor keluarga. Bisa jadi bapaknya normal, ibunya normal, tapi anaknya gemuk. Oh, karena ternyata bapak dan ibunya setiap hari memberi makanan yang tinggi lemak, tinggi gula, tinggi kalori. Misalnya seperti itu. Atau bapaknya dulu nggak gemuk, ibunya dulu juga nggak gemuk, tapi sekarang mereka berdua gemuk. Anaknya ikutan gemuk. Ternyata di keluarga suka masak masakan tertentu yang tinggi kalori. Jadi terkait dengan aktivitas pola di keluarga. Bukan genetik yang ada di keluarga itu, bukan. Tetapi pola makan di keluarga. Atau bahkan mungkin aktivitas fisik, energi expenditure, dan hal yang lain yang menyebabkan energi itu lebih banyak disimpan atau lebih banyak dikeluarkan. Yang menyebabkan seseorang overweight. Kalau untuk overweight maka energinya lebih banyak untuk disimpan. Pola makan di keluarga lebih banyak konsumsi yang berkalori tinggi, lemak, gula, minyak, gitu ya. Untuk dietary factor juga sama. Lebih banyak mengonsumsi yang seperti itu komponennya. Kurang sayur, kurang serat, air putihnya juga kurang. Gitu. Atau bahkan mungkin faktor-faktor yang lain yang menyebabkan munculnya obesitas dan overweight itu di lingkungan kita semakin kesini semakin banyak. Nah, obesitas, overweight membawa konsekuensi. Kita hari ini tidak akan bicara tentang konsekuensinya dari obes dan overweight. Kita nggak bicara kalau hubungannya dengan hipertensi, hubungannya dengan penyakit jantung, hubungannya dengan diabetes mellitus, ginjal, dan yang lain. Itu konsekuensinya dan mungkin mata kuliah lain yang akan mengakomodir itu. Nah, kita tidak akan diskusi tentang itu lebih dalam. Nah, berikutnya, bagaimana buat orang-orang yang sudah terlanjur overweight di sekitar kita? Bagaimana jika kita sekarang ini masuk kategori obesitas? Harus apa? Ada yang disebut dengan weight management intervention. Intervensi manajemen atau pengaturan berat badan. Nah, ya sudah kita coba untuk diatur berat badannya. Pengaturan berat badan ada dengan meminimalkan faktor-faktor yang berkontribusi ini, khususnya yang lingkungan. Gitu. Oh, ditingkatkan olahraganya. Oh, ditingkatkan konsumsi seratnya. Oh, dikurangi asupan minyak dan gula, misalnya seperti itu. Itu adalah sedikit dari intervensi manajemen untuk berat badan. Dan tujuan manajemen berat badan, pengelolaan berat badan adalah untuk meningkatkan kesehatan pasien. Tapi ada banyak konsekuensi. Orang-orang dengan kegemukan itu berisiko betul dengan munculnya penyakit jantung dan stroke. Itu punya risiko betul. Maka buat mereka-mereka yang sudah obesitas, sudah kegemukan, perlu ditingkatkan kesehatannya. Agar tidak sampai mendapatkan konsekuensi. Gitu. Untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Yang tadinya hanya tidur di dalam di kamar, pasif, sekarang bisa jauh lebih produktif. Sekarang bisa bekerja lebih baik. Mobilitasnya jauh lebih baik ketika tidak lagi obesitas. Gitu. Dan sampai meningkatkan komposisi tubuh dan berat badan. Maksudnya adalah berat badan kita saat ini, misalnya saya rentang 69-71, rentang itu berat badan saya. Nah, saya belum ngecek lagi nih.
Dari 60 sampai 71 ini berapa sih massa lemaknya? Gitu ya. Berapa sih massa ototnya? Berapa kilogram sih massa tulang, massa air? Ups. Teman-teman, internet saya sedang tidak begitu lancar. Nanti mohon kalau suara saya terputus, kalian bisa menyampaikan ke saya ya, agar saya bisa mengulangi. Kalau suara saya terputus, tolong disampaikan karena barusan ada notifikasi itu. Oke. Ya. Ya, oke. Bagaimana kita bisa meningkatkan komposisi berat badan ataupun komposisi tubuh di sini? Maksudnya adalah ketika dengan berat badan saya sekitar 70 kg, taruhlah 69 sampai 71 ya, rentang sekitar itu. 70 kg. Laki-laki sehat itu ketika massa lemaknya itu di bawah 22-23. Di bawah itu. Semakin itu ke bawah bisa 20, 19, 18 itu makin baik. Atlet-atlet lari, sepak bola, sepeda, renang itu persentase lemak tubuhnya, komposisi lemak tubuhnya makin kecil. Berat badannya itu didominasi oleh massa tulang, massa otot, massa air yang kita sebut sebagai free fat mass, ya, FFM. Free fat mass, massa bebas lemak. Jadi ada massa lemak ada massa lemak yaitu fat mass, ada free fat mass. Itu ada dua, ya. Semakin sehat itu free fat mass-nya semakin baik. Ya. Maka kayak tadi saya sampaikan dengan berat badan saya 70 kg, saya massa lemaknya berapa ya? Taruhlah, saya belum mengukur lagi itu. Terakhir kali mengukur ketika waktu itu menggunakan alat BIA di lab PSG 1 tahun lalu mungkin sekitar 24-23 batas atas ya massa lemaknya. Nah, kalau saya olahraga lebih rutin, berat badan saya mungkin tetap 70-71, tetapi didominasi oleh protein, didominasi oleh otot. Massa lemaknya turun tuh 17, 18, 17, 18, 19, 17, 18, 19. Itu sehat. Itu laki-laki. Perempuan di bawah 31, 32. Ya, di bawah 30 sampai 32, di bawah itu. Ya, sedangkan laki-laki tadi saya sampaikan di bawah 22 sampai 23-an, sekitar itu di bawah itu. Ya, perempuan kenapa kok lebih banyak lemaknya dan diperbolehkan? Ya karena kalian memiliki kelenjar susu, karena kalian dirancang untuk nanti hamil, karena kalian setiap bulan harus menstruasi. Itu semuanya membutuhkan lemak, membutuhkan jaringan lemak. Kalau nanti menyusui itu butuh lemak banget. Kalau nanti hamil, lemak yang akan dipakai. Maka perempuan memang memiliki slot lemak lebih banyak dibandingkan laki-laki. Tetapi ada batasnya. Ya. Untuk orang-orang yang obesitas dan overweight, mereka memiliki massa lemak, komposisi lemak yang jauh lebih tinggi dari itu. Laki-laki mungkin berat badannya 70 kg, tapi ternyata massa lemaknya 30% sendiri. Perempuan mungkin berat badannya 70 kg juga, tapi massa lemaknya bisa sampai 40. Itu enggak gemuk, itu enggak sehat. Massa lemaknya terlalu banyak. Nah, dengan memanajemen berat badan, bisa saja berat badan saya tetap 70, tetapi massa lemak saya berkurang, digantikan dengan massa otot yang meningkat. Perempuan juga sama tadi. Tidak sampai 40, tapi bawah 30, 28, 29. Meskipun berat badannya tetap sekitar itu. Nah, itulah yang disebut dengan meningkatkan atau improve body weight and komposisinya. Ya, massa otot yang diutamakan, massa tulang, massa air, massa lemak yang diminimalkan ya. Itu dari tujuan dari manajemen berat badan. Jadi ada 3 ini. Nah, ini berdasarkan dari Obesity Medical Association ya 2021 ada algoritma penanganan obesitas.
Ya, ini publikasi terbaru juga. Obesitas sekarang dianggap sebagai sebuah penyakit. Ya, ketika dia berisiko menimbulkan permasalahan kesehatan atau munculnya obesitas itu ternyata juga memberi dampak kesehatan. Maka sekarang obesitas dianggap sebagai sebuah penyakit. Oke. Nanti langkah-langkah kalian sama seperti di asuhan gizi. Ketika mendapatkan permasalahan kesehatan, dikumpulkan dulu datanya. Assessment, antropometri, biokimia, klinik fisik, dietary history, riwayat diet, riwayat pasien, maaf. Antropometri, diukur dulu, betul nggak nih obesitas? Coba Permenkes 2014 sudah menyampaikan bahwa obesitas itu kalau IMT di atas 27. Kalau di bawah 27 itu masih kegemukan. Itu menurut IMT. Kalau menurut lingkar perut disebut obesitas sentral kalau sudah laki-laki di atas 90 cm lingkar perutnya. Perempuan di atas 80 cm. Disebut obesitas sentral. Kalau masih di bawah angka itu masih belum obesitas sentral. Itu assessment. Menggunakan massa lemak tadi saya sampaikan. Bisa pakai skin food caliper di tricep, bicep, suprailiaka ya di atas iliaka, iliaka itu pusar, atau subscapula ya di bawah tulang scapula ini di bahu kita. Diukur pakai kaliper. Boleh menggunakan BIA itu juga boleh. Ketika massa lemak kita di atas laki-laki di atas 23, 24, 25 ke atas, itu disebut dengan obesitas karena massa lemaknya berlebih. Perempuan di atas 31, 32, 33 ke atas, itu disebut dengan obesitas juga karena massa lemaknya berlebih. Nah ini kita gunakan nih secara antropometri untuk melihat apakah seseorang itu obesitas atau tidak. Kemudian kita ambil keputusannya. Mau apa nih? Kalau mendapat pasien seperti ini, mendapat klien seperti ini. Maka ada namanya sesi wawancara motivasi. Ya, konseling. Konseling dalam hal apa? Intervensi gizi. Memberikan diet. Yang hari ini kita akan diskusikan panjang nih. Aneka macam diet. Mulai dari yang scientific proven, jadi memang diakui secara ilmiah, memang diterapkan oleh tenaga kesehatan, memang baik, memang tepat, atau justru malah non-scientific, ya fat diet tadi yang saya sampaikan, yang banyak diterapkan oleh orang, justru itu yang paling laku dalam tanda kutip. Iklannya di mana-mana, mau turun berat badan 10 kg dalam waktu 2 minggu saja, nah, agar pernikahannya jadi lebih baik, sudah pesan gaun sejak lama, jangan sampai nanti ketika hari H malah gaunnya nggak cukup lagi. Nah, jadi banyak calon pengantin diet mati-matian. Itu ada. Gitu. Atau bahkan ada orang-orang kalau di kota besar gitu ya, untuk mendapatkan penghargaan dari kantor ketika bisa menurunkan berat badan. Wah, gitu. Jadi banyak sekarang kita banyak kantor-kantor ini real ya, banyak kantor-kantor di kota-kota besar itu memberikan mulai kesadaran terhadap kesehatan dan berat badan, karena kalau gemuk performanya nggak optimal, sehingga banyak pemimpin di kantor itu membuka kesempatan pekerja karyawannya untuk memiliki berat badan yang jauh lebih ideal. Maka dibuatlah lomba atau nanti termasuk dengan penilaian performa gitu ya. Orang yang berat badannya tinggi nanti dapat poin rendah. Maka orang berat badannya relatif ideal mendapat poin tinggi. Orang-orang yang mendapat poin tinggi gajinya naik misalnya gitu. Jadi orang-orang berlomba menurunkan berat badan biar gajinya naik. Itu ada. Nah, mereka menerapkan
aneka macam diet yang ternyata tidak scientific proven, tidak ilmiah, tanpa pengawasan medis, gitu ya. Itu intervensi gizi. Kemudian juga aktivitas fisik, banyak yang akhirnya meningkatkan aktivitas fisiknya atau mengubah perilaku hidup atau bahkan melalui obat-obatan untuk menekan metabolisme lemak, untuk membuang lemak, untuk melindungi dari pemakaian lemak ulang, meminimalkan produksi lemak endogen. Itu banyak obat-obatan yang digunakan. Atau bahkan mungkin sampai operasi bariatrik, jadi sedot lemak, pengangkatan massa lemak itu. Ya, diambil memang lemaknya. Saking susahnya itu dibakar lewat metabolisme, lewat aktivitas fisik, ya sudah pakai bariatrik. Nah, itu kita sebagai tenaga gizi perlu tahu semuanya ini. Meskipun ranah kita lebih ke yang pertama, tentang intervensi gizi. Tapi kita perlu tahu, kalau ternyata fisioterapi lebih menekankan aktivitas ini, oh tim, di dalam tim gitu ya. Ternyata teman-teman dokter memberikan terapi farmako dan operasi seperti ini. Ternyata psikolog, psikiater memberikan terapi kejiwaan untuk mengubah perilaku, oh seperti ini. Ya, itu kita perlu tahu gitu ya. Nah, kita mau diskusi yang bagian pertama ini tentang intervensi gizi. Terapi gizi dianggap baik, aman, pantas, layak untuk diberikan ke orang yang obesitas dan overweight itu ketika terbukti aman, terbukti efektif, berdasarkan literatur, berdasarkan hasil penelitian. Tapi hal tersebut harus bisa ditaati oleh pasien ataupun klien. Saya menyampaikan ke teman-teman kemarin bahwa manajemen berat badan ini butuh waktu panjang nih. Tidak 1 minggu, 2 minggu, tapi dalam waktu yang panjang. Kenapa? Karena punya target mingguan yang stabil, yang baik. Penurunan berat badan yang dianggap baik dan aman itu sekitar 0,5 kilogram sampai 1 kilogram dalam 1 minggu. Kalau seseorang mau turun berat badan, targetnya dari obesitas sampai menjadi ideal, normal, itu harus turun 10 kilogram, maka targetnya bukan 1 minggu. Kalau 1 minggu cuma turun setengah, maka butuh sekitar 20 minggu. Atau sekitar 4 sampai 5 bulan untuk turun 10 kilogram. Gitu. Kalau cuma ditarget 1 bulan, bisa enggak? Ya bisa. Tapi apakah itu aman? Itu pertanyaannya. Nah, karena dibutuhkan waktu panjang, pasien, klien itu butuh taat, patuh, mau mengikuti dengan baik programnya. Nah, agar taat bisa mengikuti karena jangka panjang gitu ya, kita harus mempertimbangkan bahwa apa sih yang menjadi kebiasaan makan pasien sebelumnya, bagaimana pola makanannya. Kalau dia ternyata suka gorengan, dia ternyata suka makan manis gitu ya, maka kita perlu cek nih, diet kita jangan langsung 180 derajat berbeda dengan kebiasaan dia. Karena kalau sudah langsung berbeda, orang jadi susah untuk menerapkan. Gitu. Jadi kita perlu mempertimbangkan. Kemudian ada tradisi, ada budaya yang ada di sekitar kita. Kita menyampaikan bahwa oh diet yang bagus itu menggunakan biji-bijian, pakai quinoa, pakai flaxseed, ya, biji-bijian. Itu banyak dari Amerika Selatan. Indonesia enggak memproduksi itu, jadi impor. Artinya tidak tersedia di sekitar kita kalau memang tidak ada akses ke penjual itu atau harganya mahal, enggak akan tercapai. Maka kita bisa menggunakan bahan makanan yang lain. Ada waktu enggak? Ada biaya enggak? Kalau dipasang target sampai saya menikah nanti bulan Juni, bulan ke-6, sekarang masih bulan ke-3, masih ada 3 bulan. Saya mau turun 15 kilogram, bisa enggak ya? Kita coba cek, bisa enggak? Alokasi waktu, hitung. Oh bisa, tapi setiap hari harus turun sekian kilokalori loh.
tapi setiap hari harus mengonsumsi ini loh. Tetapi setiap hari harus aktivitas sekian. Bisa nggak? Tersedia nggak? Kalau memang bisa, ikuti kita. Atau bahkan mungkin ini yang nomor 4, ini yang penting. Orang tersebut bisa nggak mengolah bahan makanan sesuai dengan yang kita sampaikan. Gitu. Jangan sampai kita menyampaikan banyak hal, tapi ternyata, aduh, itu harus beli nih. Nggak ada uang. Ya sudah masak sendiri. Nggak bisa masaknya. Nggak bisa ngolahnya. Ya susah. Atau bahkan mungkin ada kondisi medis lain, penyakit lain yang akhirnya menggagalkan itu. Misalnya ada penyakit ginjal. Kita untuk orang obesitas secara umum perlu meningkatkan asupan serat dari buah dan dari sayur. Ya, kita mengejar seratnya. Tapi ternyata orang tersebut memiliki penyakit ginjal, di mana orang harus mengurangi sayuran dan buah tertentu. Bukan karena seratnya, tapi karena kandungan kaliumnya, potasiumnya. Nah, maka perlu dirancang ulang nih rencana kita. Ya diberikan sayur oke, diberikan buah oke, tapi pilih buah dan sayurnya yang sesuai. Nanti sayurnya misalnya hanya bisa atau pilihannya adalah wortel, labu siam misalnya, pilihannya itu, misalnya itu. Nah, labu siam sama wortel dan kecambah ini bisa diolahnya jadi apa ya? Dan jadi menu apa ya? Menu apa yang bisa diolah? Atau kalau nggak pakai itu, pakai formula khusus barangkali, bahan makanan khusus yang ada di supermarket, kira-kira apa yang sesuai ya? Nah, itu akan mempengaruhi. Gitu ya. Ini terkait dengan ketaatan atau patient adherence. Ya, taatnya pasien. Jadi, ini adalah prinsip-prinsip penanganan atau manajemen obesitas yang jelas berdasarkan bukti, literatur ilmiah, penelitian. Bisa dihitung penurunan berat badannya berapa setiap minggu targetnya, setiap bulan targetnya. Disetujui oleh pasien, pasien mau mengikuti program yang kita tentukan. Pasien taat mengikuti kita tanpa ada curi-curi di belakang kita ternyata makan sesuatu, tidak melakukan sesuatu. Nah, misalnya gitu. Dan yang berikutnya adalah kualitatif. Memang semakin ke sini makanan yang dikonsumsi semakin baik, semakin bervariasi, semakin beragam. Memang tadi tidak aktivitas fisik secara rutin, sekarang jauh lebih disiplin dalam melakukan olahraga. Tidak olahraga, hujan, nggak punya teman, ya sudah. Melakukan aktivitas-aktivitas bukan olahraga tetapi mengeluarkan energi. Rajin membersihkan rumah. Sekarang kalau pulang kerja, menyempatkan diri untuk cuci motor atau cuci mobil secara sendiri. Ada aktivitas keluar energi. Bukan olahraga itu, tetapi keluar energi. Gitu. Itu bisa dilakukan. Nah, terkait dengan diet, terkait dengan intervensi gizi, ada 8 di sini. Dari berbagai banyak literatur yang bicara tentang diet-diet tertentu. Ya, ada begitu banyak di masyarakat. Ups. Ya. Suara saya sudah balik? Teman-teman sekalian? Suara saya sudah muncul lagi kah? Sudah, Tes? Pak. Oh, ya. Tadi putus-putus, Pak. Ya. Tadi putusnya sampai mana ya? Dari awal slide ini, Pak. Oh ya, oke. Ya, saya jelaskan kembali. Ini adalah 8 dari sekian banyak diet-diet yang ada di populasi kita. Di Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri. Ada begitu banyak ratusan. Tapi setidaknya ada 8 ini yang paling sering dilakukan oleh orang. Penganutnya paling banyak 8 ini. Ya, beberapa juga sudah diteliti, dicoba diteliti. Jadi tidak hanya berdasarkan pengakuan, pengalaman saja, tetapi sudah banyak orang mencoba meneliti. Benar nggak sih diet Mediterania itu efektif?
benar nggak sih intermittent fasting itu efektif? Ya sekarang ini termasuk puasa Ramadan ya, awal April nanti itu termasuk intermittent fasting. Banyak yang sudah mengkaji, benar nggak sih berpuasa di masa Ramadan itu bisa menurunkan berat badan? Benar nggak sih itu sehat untuk kita? Sudah banyak. Kita nggak bicara agama ya, bahwa itu tuntutan agama, bahwa itu tuntutan kebudayaan misalnya vegan di lingkungan teman-teman yang beragama Hindu dan Buddha, mereka banyak yang menganut vegan vegetarian. Tapi bukan hanya orang-orang beragama itu saja yang menganut vegan vegetarian termasuk intermittent fasting. Jadi kita sedang tidak bicara tentang agamanya, tetapi prakteknya. Apakah diet-diet ini bisa membantu menurunkan berat badan khususnya satu, atau justru bisa membantu meningkatkan kualitas hidup? Nah, banyak yang mencoba menelitinya. Maka dari itu teman-teman, hari ini jam 10.33, 35 sampai nanti 11.40, teman-teman akan dibuat di dalam kelompok. Ya, saya coba slide berikutnya. Nah, silahkan. Di sini ada 16 orang, kita bagi jadi 8. Mayang berkelompok dengan Viana, Chris ya. Greg dengan Gabriela, Maria Kurniati dengan Mei, Suster Sutira dengan Tabita, Debbie dengan Iro, Wiranti dengan Elsa, Lucia dengan Lilian, Jessica dengan Laurencia, Viani. Nah, itu silahkan. Ya, kalian ingat nih, karena cuma ber-16 ya, kita hari ini kelas kecil. Kalian sudah tahu kelompoknya ini, silahkan coba pilih. Carilah jurnal. Hari ini, pagi ini, kalian satu kelompok 2 orang, maka minimal 2 jurnal yang berbicara tentang diet tersebut. Ya, saya coba kembalikan. Maka ini coba catat ya. Amel kelompok 1, Greg kelompok 2, Jessica kelompok 3, Lilian kelompok 4, Maria 5, Sutira 6, Teresia Debbie kelompok 7, Wiranti kelompok 8. Silahkan masing-masing kelompok meneliti ya. Mencari literatur. Tadi kelompok 1 mencari tentang diet Mediterania. Penelitian tentang diet Mediterania. Kelompok 2 meneliti tentang DASH diet, kelompok 3 tentang TLC diet, ya, therapeutic lifestyle change, ya, dikenalnya dengan TLC, therapeutic lifestyle change. Jadi perubahan gaya hidup terapeutik, ya, C-nya itu change, TLC. Kelompok 4 mencari tentang diet keton. Kelompok 5 mencari tentang diet Ornish, kelompok 6 paleo, kelompok 7 vegan vegetarian, kelompok 8 intermittent fasting. Silahkan cari minimal 2 jurnal mulai dari sekarang. Nanti kalian kaji, apa sih dampaknya terhadap berat badan? Ya, dihubungkan diet itu dengan metabolisme dan berat badan. Nah, penurunan berat badan. Weight loss, ya, dengan weight loss dia tersebut. Silahkan cari apakah itu benar-benar bermanfaat, apakah justru berbahaya buat kesehatan, bagaimana klaimnya. Ya, hari ini kita diskusi, nanti setelah ini kita forum diskusi, gitu ya. Itu menjadi tugas kita hari ini. Silahkan teman-teman sekalian untuk mulai. Sebelum dimulai, adakah yang ingin bertanya kepada saya? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Kelompoknya ini, Amel dengan, ini kelompoknya, Amel dengan Viana, Gabriela dengan Greg, dan yang lainnya sudah tahu siapa pasangannya, dan silakan saling mencari ini sesuai dengan kelompok, nomor kelompoknya masing-masing. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Ada? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Mohon maaf, Pak. Ya, silakan Greg. Saya mau tanyain nanti pengumpulannya bagaimana ya, Pak? Ya, nanti kita tidak nanti karena itu menjadi tugas.
kalau sampai dikumpulkan. Hari ini kita cari dulu ya, searching literatur, kemudian kita coba sampaikan hasil temuannya di dalam kelompok itu seperti apa. Saya coba akan bisa ya nggak difasilitasi di sini. Kita cuma satu kelompok ini ya, Vega. Ya, saya coba untuk fasilitasi di dalam breakout rooms. Ya, saya akan breakout di sini. Rekrear ada 8 ya. Silahkan kalian bisa memilih masuk ke breakout-nya masing-masing nanti ya, untuk berdiskusi di dalam kelompok kecil. Ya, silahkan masuk, sudah ada breakout 1 sampai breakout 8. Saya akan standby di main room. Silahkan teman-teman masuk ke breakout masing-masing setelah ini dan mencoba mencari literatur sesuai dengan pembagian tadi, kelompok masing-masing dan materi yang mau dicari. Hubungkan antara misalnya ketogenic diet dengan weight loss, penurunan berat badan, dan mungkin dampak kesehatannya. Cari literatur yang relatif paling baru. Kalian bisa download, nanti coba kalian sampaikan di kelas. Gitu ya. Itu aja dulu. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Oke. Ada pertanyaan lagi selain tadi dari Greg? Monggo. Oke ya, tidak ada ya. Oke, silakan kalau mau dimulai dari sekarang, monggo. 10.40. Nanti kita selesai jam setengah 12. Jadi ada waktu 10 menit. Ya, 10 menit. Silakan. Kalian punya waktu 50 menit untuk mencari dan mendiskusikannya dalam kelompok kecil di breakout masing-masing. Silakan. Saya akan tetap stay di sini. Nanti kalau ada apa-apa, silakan teman-teman langsung balik ke main room untuk bertanya. Monggo masuk ke breakout masing-masing untuk mencoba mencari literatur tersebut. Silakan. Baik, Pak. Halo Tabita, masih ada di sini? Halo Tabita.
Halo Tabita. Kamu kelompoknya siapa Tabita? Tabita. Wah, kok nggak diperhatikan ya? Elsa kok kembali ke ruangan main room, ada apa? Halo Tabita.
Halo Tabita, kok masih ada di main room? Tabita mendengar suara saya atau tidak ya? Selamat siang, Suster. Iya Pak, Pita belum masuk-masuk Pak. Ini Tabita tuh kemana sebenarnya dia? Udah saya WA, saya ini juga belum bisa Pak. Itu setiap kuliah kayak gitu? Eh, kurang tahu Pak, karena jarang nyalain ini juga kamera. Oh alah, yang ya wes. Sementara ini Suster cari sendiri dulu ya. Nggih Pak, Oke, terima kasih. Saya tak keliling bisa ke Pak. kelompok lain. Oh, heeh. Udah. Oh, habis itu 60 kan. Habis Yang itu tadi, yang apa? yang itu loh, yang kardiovaskular itu. menunjukkan bahwa pola dia Halo Tabita. Waduh, wes.
Halo Tabita. Tabita Welerubun. Selamat siang.
Halo, Gabriela, sudah selesai? Sudah, Bapak. Oke, kita sambil tunggu yang lain. Masih ada waktu sekitar 2 menit. Ini Tabita tuh memang nggak pernah masuk kuliah ya? Oh, dia baru masuk nih di kelompoknya suster. 1 menit yang lalu. Oke. Belum selesai. Ada yang belum selesai? Iro. Oh, internet saya. Iro belum selesai. Sudah. Ya, Pak. Udah, Pak. Oke. Ini Tabita baru bergabung ya. Halo Tabita, saya manggil kamu dari jam 10.30 sampai tadi setengah 12 loh. Kemana saja? Kasihan suster kerja sendirian. Oke, di breakout sudah kosong ya, hari ini sudah berapa nih? 16, ternyata masih ada yang, oh oke sudah. Ada yang terlempar keluar. Baik. Ya teman-teman sekalian, terima kasih sudah menjalani sekitar 50 menit untuk diskusi di dalam kelompok kecil. Kita masih punya waktu sebentar aja. Sekitar 10 menit, coba dong sampaikan kelompok 1, kelompoknya tadi kelompok 1. Ya, Pak. Ya, silakan kelompok 1 boleh menyampaikan briefing singkatnya aja tentang diet Mediterania itu seperti apa sih menurut dengan temuanmu? Ya, Pak. Jadi dari kelompok 1 ini kami mendapatkan diet Mediterania itu diet yang sebentar. Diet yang menekankan kepada konsumsi banyak extra virgin olive oil kayak sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian dan sereal gitu. Kemudian diet Mediterania ini memiliki manfaat metabolik dan kesehatan termasuk penanganan obesitas yang merupakan faktor risiko terjadinya diabetes dan penyakit jantung serta kanker. Selain itu, kami mendapatkan jurnal yang mana ada hubungan lama diet Mediterania dengan indeks massa tubuh. Jadi diet Mediterania ini dapat menurunkan IMT dengan rentang waktu 3 bulan paling berpengaruh. Selain itu juga ada hubungan lama diet Mediterania dengan lingkar pinggang, yang mana dengan rentang waktu yang sama hingga memiliki rataan lingkar pinggang paling rendah itu sebesar 86,62. Itu Pak, kalau dari kelompok 1. Oke, terima kasih Mayang. Nah, ternyata diet Mediterania bisa menurunkan indeks massa tubuh, bahkan bisa menurunkan lingkar pinggang ya, sampai 8 cm. Terima kasih banget. Nah, nanti teman-teman sekalian, silahkan temuan kalian, jurnal yang kalian bisa dapatkan tadi, silahkan nanti disusun dalam bentuk review, kalian kumpulkan itu nanti sebagai tugas kedua. Tugas pertamanya adalah kalian wajib ikut webinar
Kapan? Terserah. Dari awal semester ini sampai nanti sebelum UAS gitu ya. Silahkan cari webinar, ikut terus dirangkum apa isi webinar saat itu apa gitu ya, dan berikan bukti kalau kalian benar-benar mengikutinya, mulai dari sertifikat barangkali atau apa. Oke, itu tugas 1. Jadi belum sempat saya sampaikan tetapi masanya panjang. Kelompok kedua silahkan. Baik Pak Dian. Dari kelompok 2 kami mencari jurnal yang berhubungan dengan DASH diet. Kebanyakan karena DASH diet kan untuk menghentikan hipertensi ya, jadi kami sedikit kesulitan untuk menemukan jurnal yang membahas hubungan DASH diet dengan weight loss. Tapi di sini dilihat dari pola makan yang diterapkan, DASH diet ini menerapkan pola makan yang kaya akan sayur-sayuran, buah-buahan, produk susu yang tanpa lemak atau makanan yang rendah lemak, biji-bijian juga, ikan, unggas, dan kacang-kacangan. Kemudian kami menemukan studi literatur juga yang mengatakan bahwa kepatuhan dengan menjalankan DASH diet dapat berdampak positif dengan kondisi kesehatan pada penderita obesitas dan juga penderita jantung. Lalu ada jurnal lain juga yang mengatakan bahwa kepatuhan DASH diet dapat menyebabkan penurunan berat badan yang signifikan dengan mengecilkan lingkar pinggang, apalagi jika dikombinasikan dengan olahraga yang rutin. Seperti itu Pak Dian. Oke, menarik sekali tentang DASH diet. Memang susah ya, karena memang itu sebenarnya dibuat untuk menangani hipertensi, tapi ternyata juga memiliki manfaat ya, penurunan berat badan. Terima kasih Gabriela Karisma dan tim. Kemudian kelompok 3 silahkan. Kalau dari kelompok 3 itu tentang terapi lifestyle diet, itu serangkaian kegiatan yang memberikan pendidikan gizi atau konseling gizi untuk meningkatkan pengetahuan atau pemahaman pasien yang bertujuan agar pasien dapat menata gaya hidup secara mandiri dan beradaptasi dengan riwayat penyakit yang dimiliki. Terus saya izin melanjutkan Pak. Nah, Monggo. kalau di terapi ini itu dia mencakup penurunan asupan lemak jenuh dan kolesterol, pemilihan bahan makanan yang dapat menurunkan kadar LDL, penurunan berat badan, dan meningkatkan aktivitas fisik yang teratur. Nah, dari jurnal yang saya baca, Pak, pada pasien dengan hiperkolesterolemia itu dengan melakukan terapeutik lifestyle ini, kadar kolesterol bisa. Halo, Tiani. Apakah teman-teman? Pak, putus-putus ya, Pak. Iya. Oke. Saya ulangi, Pak. Sampai menurunkan kadar kolesterol kalau nggak salah tadi. Iya, Pak. Jadi dari jurnalnya itu dengan terapeutik lifestyle ini dengan pasien dengan penyakit hiperkolesterolemia ini kadar kolesterolnya dapat turun Pak 6-7% gitu. Baik, terima kasih Viani. Nanti bisa dituliskan TLC itu apa aja sih yang bisa dikonsumsi, apa aja yang perlu dihindari dan yang lain untuk di dalam laporan kalian. Terima kasih. Kelompok 4 silakan. Baik Pak, kalau dari kelompok 4 mengenai jurnalnya berjudul Diet Ketogenik Biokimia Berat Badan Kerugian dan Aplikasi Badan dalam Diet Ketogenik dan Diet Rendah Lemak pada 6 dan diet rendah lemak yang besarnya hanya 5,8 kg.
Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Anggi. Kemudian kelompok selanjutnya, kelompok 5. Baik, kemudian kelompok kami mendapatkan Ornish Diet. Jurnal yang kami dapatkan baru 1, tapi untuk garis besarnya adalah Ornish Diet ini merupakan diet yang seperti lacto-ovo-vegetarian, tapi bedanya Ornish Diet ini lebih memangkas lemak. Jadi ada kekurangannya bahwa kalau Ornish Diet ini kemungkinan orang yang menerapkan diet ini akan kekurangan lemak. Dan energi di Ornish Diet ini lebih sedikit daripada 3 kelompok diet lainnya, yaitu Diet Atkins, Zone, dan Learn. Seperti itu, Pak, yang baru kami dapatkan. Ya, enggak apa-apa. Memang tidak semua jenis diet populer itu pada akhirnya diteliti. Karena itu tadi, belum banyak yang meneliti tentang dampak diet-diet populer itu terhadap penurunan berat badan khususnya. Oke, next, kelompok ke-6. Terima kasih, Mei. Silakan kelompok 6. Baik Pak, kelompok 6 mendapatkan diet paleo, di mana diet ini menitik beratkan pada pilihan makanan yang alami atau organik. Nah, diet ini membatasi makanan-makanan seperti dari hasil pertanian, hewan ternak, juga produk olahan susu, gula, kentang, garam, dan minyak. Minyaknya itu khusus minyak sawit. Lalu untuk manfaatnya dari diet paleo ini menyeimbangkan tingkat glukosa darah. Itu yang baru ditemukan. Jadi baru menemukan 1 jurnal gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih sekali atas Terima kasih sekali atas penyampaian tentang diet paleo. Ini juga diet yang unik ya, karena disesuaikan dengan pola kebiasaan manusia zaman purba dulu gitu ya, zaman paleolitikum dulu. Nah, oke, nanti bisa dikembangkan lebih lanjut, Suster. Kelompok 7 silakan. Kelompok 7 mencari tentang diet vegetarian. Vegetarian adalah diet untuk mengkonsumsi produk yang berasal dari tumbuhan nabati dengan atau tanpa susu dan telur, tetapi secara keseluruhan menghindari untuk mengkonsumsi daging, unggas, dan hewan laut. Secara untuk vegetarian yang masih mengkonsumsi telur, vegetarian lakto untuk vegetarian yang masih mengkonsumsi susu, dan vegetarian lakto-ovo untuk yang masih mengkonsumsi telur dan susu serta hasil produk olahannya, dan vegan yaitu vegetarian murni yang hanya mengkonsumsi makanan nabati saja. Kami juga menemukan jurnal tentang hubungan asupan zat gizi dengan trigliserida dengan kadar glukosa darah pada vegetarian. Terdapat hubungan yang kuat antara serat dengan trigliserida darah pada komunitas vegetarian. Hal ini disebabkan oleh pengaruh konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang sangat tinggi, berkisar 250-300 gram sekali makan, serta diikuti oleh konsumsi kacang-kacangan dan biji-bijian yang tinggi pula, di mana pada prosesnya serat mampu mengikat kelebihan serta membuat glukosa dan trigliserida bersama dengan feses. Selain mengandung serat, makanan yang dikonsumsi oleh komunitas vegetarian mengandung zat bioaktif yang mampu menjaga fisiologis tubuh menjadi lebih baik. Terima kasih Debbie. Ini tadi sampai diutarakan juga alasan di belakangnya kenapa diet vegan bisa menurunkan berat badan. Bagus. Oke, kelompok terakhir, kelompok 8, monggo. Singkat aja. Kami mendapatkan diet intermittent fasting. Itu adalah diet dengan metode untuk mengatur pola makan dengan cara berpuasa makan selama beberapa waktu. Dibandingkan dengan istilah diet yang biasanya itu merujuk pada pengurangan atau pembatasan makan, metode intermittent fasting ini lebih mengatur ke kebiasaan makan dengan cara puasa. Diet puasa tidak mengatur makanan apa yang harus dikurangi atau yang dikonsumsi.
namun lebih mengatur kapan makan dan kapan harus berhenti makan. Biasanya metode ini tuh menganjurkan untuk puasa selama 16 jam. Selama 16 jam untuk puasa dan 8 jam untuk waktu makan. Kami baru menemukan satu jurnal, Pak. Jadi menurut jurnal ini diet intermittent fasting ini tidak berbahaya secara fisik atau mental dalam suasana hati orang dewasa yang sehat dengan berat badan normal, kelebihan berat badan, atau obesitas. Di dalam jurnal ini juga mengatakan bahwa diet intermittent fasting ini menghasilkan penurunan berat badan serta pengurangan konsentrasi glukosa dan insulin. Baru itu saja yang kami dapatkan, Pak. Baik, Wiranti, bagus banget. Intermittent fasting sebenarnya banyak banget polanya. Ada 16, 8, 12, 12. Jadi 12 jam puasa, 12 jam makan, 16 jam puasa, 8 jam, ada 20 dan 4 gitu ya. Jadi 20 jam puasa, 4 makan itu ada. Silakan nanti bisa Wiranti dan tim bisa cari tambah lagi jurnalnya untuk intermittent fasting karena sekarang itu yang sedang laku banget nih intermittent fasting. Nggak peduli makan apa, boleh makan semuanya, tetapi ada pengaturan waktu makan, kapan berpuasa. Teman-teman sekalian, bagus banget kelompok 1 sampai 8 kalian bisa mencari literatur dalam waktu yang 50 menit saja dan bisa mereview singkat. Silahkan nanti ditambahkan jurnalnya, silahkan buat konten, terus tag dan mention akun saya, nanti saya nilai berdasarkan itu. Saya memberikan waktu kalian untuk tugas kedua ini sampai sebelum UTS, Mas. Sampai sebelum UTS. Jadi silahkan kalian bisa garap sekarang, monggo, garap nanti silahkan, besok, lusa, silahkan. Yang penting sebelum UTS itu sudah ada publikasinya. Jangan kunci akun kalian sehingga saya bisa memberikan penilaian terhadap konten di sosial media kalian masing-masing. Terima kasih untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan barangkali sebelum saya betul tutup? Tidak ada? Oke, terus notifikasi buat tadi ada Tabita Wilerubun. Sorry to say, saya tidak suka jika kuliah saya ditinggal. Saya dari tadi mengundang nama kamu, tapi kamu baru bisa masuk membantu suster pukul 12:27. 3 menit sebelum kegiatan ditutup. Ya. Kalau memang ada permasalahan dengan jaringan dan yang lain, silahkan rutin kabari kami di grup atau apa. Ya. Sehingga hari ini kamu saya anggap tidak hadir. Itu menjadi notifikasi buat teman-teman yang lain. Sinyal gangguan saya tidak mempermasalahkan itu, tetapi komunikasikanlah itu dengan kami semua di sini. Selamat siang, semoga materi hari ini bisa membantu kalian untuk jauh lebih kritis dengan diet-diet yang ada di lapangan. Terima kasih, berkah dalam, selamat siang. Selamat siang, Pak Dian. Terima kasih, Pak Dian. Selamat siang. Sehat selalu, Pak Dian.